Dalam sejarah manusia, kematian sering dianggap sebagai akhir, tapi bagi sebagian orang, kematian justru menjadi awal dari keabadian. Mereka bukan sekadar mati, mereka memilih bagaimana cara mereka dikenang. Dari filsuf yang menantang kekuasaan hingga pejuang yang berdiri melawan tirani, inilah 7 kematian paling terhormat dalam sejarah manusia. Sokrates lahir di Athena sekitar tahun 470. Sebelum Masehi, Sokrates dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Ia tidak menulis buku, tidak meninggalkan karya fisik, tapi pemikirannya mengubah dunia. Sokrates mengajarkan satu hal yang sederhana tapi berbahaya bagi penguasa: berpikir kritis dan mempertanyakan segalanya. Ia sering berdiri di pasar Athena, berbicara dengan siapa saja, mengguncang keyakinan orang-orang dengan pertanyaan tajam. Namun, di mata pemerintah, itu dianggap ancaman. Ia dituduh merusak moral generasi muda, tidak menghormati dewa-dewa negara, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Yang membuat kematiannya terhormat adalah pilihannya. Murid-muridnya telah menyiapkan pelarian. Ia bisa kabur dan hidup, tapi ia menolak. Lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Sokrates kemudian duduk tenang dan meminum racun hemlock dengan tangannya sendiri. Tidak ada perlawanan, tidak ada ketakutan. Dampaknya, pemikirannya menjadi fondasi filsafat barat dan menginspirasi tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Leonidas I. Leonidas, Raja Sparta, simbol keberanian tanpa batas. Tahun 480 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia menyerbu Yunani dengan ratusan ribu pasukan. Di celah sempit bernama Pertempuran Thermopylae, Leonidas berdiri dengan hanya 300 prajurit elit Sparta. Ia tahu satu hal, mereka tidak akan menang. Tapi tujuan mereka bukan kemenangan, melainkan menahan musuh agar Yunani bisa bersiap. Selama 3 hari, mereka bertahan, hingga akhirnya dikhianati. Saat kematian sudah pasti, Leonidas tidak mundur. Ia tetap bertarung sampai nafas terakhir. Dampaknya, pengorbanan ini membakar semangat Yunani dan menjadi simbol keberanian melawan ketidakmungkinan hingga hari ini. Joan of Arc, seorang gadis desa yang mengaku mendapat wahyu dari Tuhan. Di usia 17 tahun, Joan memimpin pasukan Prancis melawan Inggris dalam perang 100 tahun. Anehnya, ia menang. Kemenangan demi kemenangan, hingga ia menjadi simbol harapan bagi Prancis. Tapi, politik lebih kejam dari perang. Ia ditangkap, diadili, dan dituduh sebagai penyihir serta bidah. Untuk menyelamatkan dirinya, ia hanya perlu mengakui bahwa ia salah. Ia menolak. Akhirnya, Joan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Di tengah api, ia tetap menyebut nama Tuhan. Dampaknya, puluhan tahun kemudian, ia dinyatakan tidak bersalah. Dan kini, ia dikenang sebagai santo dan pahlawan nasional Prancis. Spartacus, seorang budak yang berani melawan kekaisaran terbesar di dunia. Spartacus awalnya adalah gladiator, petarung yang dipaksa bertarung demi hiburan. Namun ia menolak nasib itu. Ia melarikan diri dan memimpin puluhan ribu budak dalam pemberontakan melawan Romawi. Selama 2 tahun, mereka mengguncang kekaisaran. Bayangkan, budak tanpa senjata melawan legion Romawi. Akhirnya, mereka kalah. Spartacus gugur di medan perang, tidak menyerah, tidak tunduk. Ribuan pengikutnya disalib di sepanjang jalan sebagai peringatan. Dampaknya, ia menjadi simbol abadi perlawanan terhadap penindasan. Julius Caesar, Jenderal Genius, yang hampir menjadi raja. Caesar membawa Romawi ke puncak kekuasaan, tapi kekuatannya membuat banyak orang takut, termasuk sahabatnya sendiri. Pada tahun 44 sebelum Masehi, di Senat Romawi,
ia dikeroyok oleh para senator. Yang paling menyakitkan bukan tusukan itu, tapi satu wajah di antara mereka, Brutus, sahabatnya. Konon, kata terakhirnya, "Et tu Brute." Ia tidak lari, tidak melawan. Ia menerima takdirnya. Dampaknya, kematian Caesar justru menghancurkan Republik Romawi dan membuka jalan menuju kekaisaran. Imam Husain, kisah pengorbanan yang mengguncang hati jutaan manusia. Tahun 680 Masehi, di padang pasir Karbala, terjadi pertempuran Karbala. Imam Husain menolak tunduk pada kekuasaan yang ia anggap zalim. Ia hanya bersama kelompok kecil, termasuk keluarga dan anak-anak, di hadapan ribuan pasukan. Ia tahu, ini bukan pertempuran untuk menang. Ini adalah pertempuran untuk kebenaran. Satu persatu, pengikutnya gugur. Hingga akhirnya, ia sendiri. Ia tetap teguh hingga akhir. Dampaknya, namanya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan dikenang oleh jutaan orang hingga hari ini. Martin Luther King Jr., seorang pria dengan mimpi sederhana, kesetaraan bagi semua manusia. Di Amerika tahun 1960-an, diskriminasi rasial masih sangat kuat. Martin Luther King Jr. memimpin gerakan tanpa kekerasan. Pidatonya yang terkenal, "I have a dream," mengguncang dunia. Tapi perjuangannya membuatnya menjadi target. Pada tahun 1968, ia ditembak. Ia tidak memegang senjata, ia tidak melawan. Ia hanya berbicara tentang keadilan. Dampaknya, perjuangannya mempercepat lahirnya undang-undang hak sipil dan mengubah wajah Amerika selamanya. Mereka berasal dari zaman yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan keyakinan yang berbeda. Tapi satu hal yang sama, mereka tidak takut mati. Karena bagi mereka, kehormatan lebih berharga dari hidup itu sendiri. Dan mungkin itulah alasan kenapa nama mereka tidak pernah benar-benar mati.